Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Sekarang hari libur. Bab 2886 sampai bab 2888. Ye Chen tahu bahwa Tang Sihai pernah menjadi orang kepercayaan ayahnya, dan ayahnya pasti telah membuat pengaturan yang sangat rinci saat itu. Meskipun dia telah berada di keluarga Ye selama bertahun-tahun, nyatanya, dia menghabiskan lebih banyak energi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, ayah memberinya. Berpikir bahwa Zhou Liangyun juga merupakan bagian dari pengaturan ayahnya, diperkirakan Tang Sihai pasti sudah mendengar tentang dia. Jadi, Ye Chen berkata kepada Lin Waner, "Saya belum pernah menanyakan terlalu banyak detail kepada butler Tang sebelumnya. Sepertinya saya akan menanyakan detailnya hari ini." Saat ini, Ye Chen sedang berpikir bahwa untuk memahami semua yang terjadi tahun itu dan pengaturan yang ditinggalkan oleh ayahnya, bahkan jika itu untuk memberikan petunjuk psikologis kepada Tang Sihai, dia harus menanyakan semua yang diketahui Tang Sihai. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Lin Waner, "Saya akan mencari butler Tang sekarang." Lin Waner mengangguk dan bertanya kepadanya, "Tuan, bisakah keluarga budak berkumpul?" Ye Chen berkata tanpa ragu, "Tentu saja." Setelah itu, dia dan Lin Waner keluar dari kamar orang tuanya, berharap menemukan Tang Sihai dan menanyakan apa yang terjadi. Ketika mereka sampai di aula utama, lelaki tua Ye Zongquan sedang duduk di sini sambil minum teh sendirian. Melihat Ye Chen keluar, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Chener, bagaimana kamu memilah barang-barang orang tuamu?" "Masih membereskannya," jawab Ye Chen dan bertanya lagi, "Kakek, di mana butler Tang?" Ye Zongquan berkata, dia baru saja mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan sementara dan dia harus mengurusnya terlebih dahulu. "Apakah kamu mencarinya?" "Iya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Jika dia tidak ada di sana, aku akan meneleponnya." Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tang Sihai. Tapi apa yang Ye Chen tidak pernah duga adalah nada cepat operator datang dari ujung telepon yang lain. "Maaf, nomor yang Anda tuju telah dimatikan." Dalam kesan Ye Chen, ponsel Tang Sihai tidak pernah dimatikan. Ini adalah kualitas dasar profesionalnya sebagai kepala pelayan. Pada saat ini, dia tiba-tiba pergi dan ponselnya dimatikan secara tidak normal, yang membuat Ye Chen mencium sesuatu yang tidak normal. Namun, dia tidak memberitahu Ye Zongquan, tetapi berkata kepadanya, "Kakek, saya akan kembali ke Jinling besok pagi. Ketika Anda melihat butler Tang, katakan padanya bahwa saya ada hubungannya dengan dia dan minta dia menelepon saya kembali." Ye Zongquan mengangguk sedikit dan bertanya pada Ye Chen, "Apakah kamu baru saja meneleponnya tetapi tidak berhasil?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Dimatikan, mungkin ponsel kehabisan baterai." "Seharusnya tidak." Ye Zongquan mengerutkan kening dan berkata, "Dalam 10 atau 20 tahun terakhir, saya tidak dapat mengingat kapan ponsel Sihai kehabisan baterai." Ye Chen tersenyum, "Selalu ada keadaan khusus dalam segala hal. Kakek, mohon istirahat lebih awal." Ye Zongquan berkata, "Oh, ngomong-ngomong, sebelum Sihai pergi, dia memberitahuku bahwa kamar tamu sudah dirapikan. Jika kamu lelah, tidurlah lebih awal. Tidak ada pelayan yang diatur di rumah tua hari ini. Jika kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk memberitahuku." Ye Chen setuju sambil tersenyum, lalu mengedipkan mata pada Lin Waner, dan keduanya kembali ke ruang belajar sebelumnya. Begitu dia memasuki ruang kerja, Lin Waner tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan, ponsel butler Tang tiba-tiba mati. Apakah dia sudah menebak sebelumnya bahwa Anda pasti akan menanyakan pertanyaan kepadanya?" "Itu mungkin." Ye Chen menghela nafas dan berkata, "Dia tiba-tiba pergi tanpa pamit. Kenapa tiba-tiba aku merasa sulit bertemu dengannya lagi di masa depan? Sementara, tapi tidak seumur hidup, jadi dia tidak melakukannya.
Mungkin dia mematikan ponselnya malam ini dan kembali ke rumah Ye besok seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kecuali dia sudah berencana untuk tidak muncul lagi setelah pergi kali ini. Lin Warner terkejut dan berkata, sekarang setelah semuanya terjadi, apalagi yang tidak bisa diberitahukan oleh Butler Tang kepada Tuan Muda? Bukankah dia telah memenuhi tugas yang diberikan kepadanya oleh ayah Tuan Muda selama bertahun-tahun? Mengapa dia tiba-tiba pergi tanpa pamit saat ini? Tahukah dia kalau Tuan Muda akan bertanya padanya setelah melihat foto-foto ini? Ye Chen menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi dari apa yang saya ketahui tentang dia harus setia kepada keluarga Ye. Mungkin dia punya alasan sendiri untuk pergi tanpa pamit. Atau mungkin ini juga alasan mengapa ayahku ikut serta dalam pengaturan itu. Lin Warner berkata, Tuan Muda mahir dalam energi spiritual, dan ada banyak cara untuk membuat orang mengungkapkan rahasia terdalam mereka. Ketika Butler Tang pergi saat ini, keluarga budak berpikir bahwa dia pasti khawatir Tuan Muda akan menggunakannya energi spiritual untuk memaksanya mengungkapkan lebih banyak rahasia. Ye Chen menghela nafas, lupakan saja. Dia pasti punya alasan dan kesulitannya sendiri untuk melakukan ini. Saya yakin dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti keluarga Ye. Jadi karena dia memiliki kesulitan, saya harus menghormatinya. Ada beberapa hal yang tidak dia lakukan, bersedia melakukannya sekarang. Katakanlah, mari kita tunggu sampai dia bersedia. Katakanlah, Ye Chen kembali ke album foto dan terus melihat ke belakang. Di foto berikutnya, orang tua Ye Chen sering muncul. Mereka mengenakan peralatan ekspedisi pendakian gunung dan pergi bersama ke selatan Sichuan, ke tempat pertama kali Meng Changsheng berlatih, lalu ke Myanmar, Bangladesh dan India. Akhirnya, mereka kembali ke Tiongkok dari India dan pergi ke Gunung Siwanda. Sunan dan Siwandasan keduanya adalah tempat pelatihan Meng Changsheng. Ada rute tambahan dari Myanmar sampai ke barat ke India. Ye Chen berspekulasi bahwa jalur ini harus dilalui oleh Meng Changsheng ketika dia meninggalkan Sunan untuk mencari peluang. Setelah mendapat kesempatan dan memiliki masa hidup 500 tahun, Meng Changsheng kembali ke Tiongkok dan mengasingkan diri di Gunung Siwanda. Akhirnya ia berhasil menembus belenggu 500 tahun dan memperpanjang masa hidupnya hingga 1000 tahun. Lin Warner di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Saya tidak menyangka bahwa orang tua Tuan Muda akan mengatur semua rute yang diambil Tuan saat itu. Ye Chen mengangguk dan berkata, itu mungkin karya kata pengantar Sutra 9 Misteri. Lin Warner bertanya kepadanya, setelah Tuan Muda pergi ke Amerika kali ini, apakah Anda berencana mengambil rute dari Myanmar ke India? Ye Chen berkata, saya memiliki ide awal ini. Tetapi saya masih harus mengambil langkah demi langkah. Pertama, lihat apakah saya dapat menemukan petunjuk tentang Zhou Liangyun di Amerika Serikat. Lin Warner berkata dengan serius. Rute majikan juga diambil oleh keluarga budak saat itu. Meskipun rute spesifiknya mungkin berbeda, keluarga budak pernah ke negara-negara ini dan memiliki beberapa alasan. Jika majikan berencana pergi ke sana, keluarga budak dapat membantu. Bersikaplah lebih sopan. Oke. Ye Chen mengangguk dan berkata, Nona Lin akan membahas masalah spesifik dalam jangka panjang setelah saya kembali dari Amerika Serikat. Saat ini, Istana Yonghai, Tang Sihai, berpakaian hitam, berdiri dengan hormat di depan An Chengqi. An Chengqi berkata kepadanya, Sihai, Chener baru saja menelepon nomor Anda. Tang Sihai menghela nafas dan berkata, jika aku pergi tanpa pamit kali ini, Tuan Muda pasti akan menyalahkanku. Tidak, seorang Chengqi berkata dengan serius. Chener memiliki pandangan keseluruhan tentang situasinya. Dia tahu bahwa kamu pasti punya alasan untuk pergi tanpa pamit. Selain itu, aku tidak ingin kamu menghilang di hadapannya selamanya. Aku hanya tidak ingin kamu menghilang di masa depan. Akan sangat menyenangkan bisa bertemu Chener lagi. Chener punya cara untuk membuatmu menceritakan segalanya tentang semua yang kamu alami selama bertahun-tahun,
tapi aku tidak bisa beritahu Cener bahwa saya masih hidup untuk saat ini. Jadi satu-satunya cara adalah agar Anda tidak berhubungan apapun dengan Cener terlebih dahulu. Kontak apapun. Jika waktunya tepat, kita akan bertemu dengannya lagi. Tang Sihai, seorang tukang listrik, bertanya dengan hormat, "Nyonya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Seorang Chengki tersenyum dan berkata, "Sihai, kamu tidak perlu melakukan apapun selanjutnya. Saya telah mengatur kapalnya dan akan mengirimmu pergi dari Tiongkok malam ini tanpa meninggalkan jejak apapun. Saya telah bekerja keras untuk Anda selama bertahun-tahun. Di masa depan, Anda akan pergi ke sebuah pulau di Tahiti dan bersantai dan kembali lagi ketika waktunya tepat." Larut malam, sebuah kapal kargo berlayar dari Teluk Bohai, membawa Tang Sihai ke Tahiti di Pasifik Selatan. Tang Sihai berdiri di buritan kapal, memandang pelabuhan Jincheng semakin jauh di malam hari, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Meskipun dia adalah orang kepercayaan ayah Ye Chen, Ye Changying, 20 tahun yang lalu, Ye Changying memberinya dua tugas. Yang pertama adalah melindungi keselamatan Ye Chen setelah sesuatu terjadi padanya, dan yang lainnya adalah mematuhi rencana keamanan dalam segala hal. Cheng Instruksi Ki. Pada tahun-tahun ini, meskipun Tang Sihai telah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Ye, nyatanya semuanya mengikuti instruksi An Cheng Ki. Selama lebih dari 10 tahun sebelumnya, bahkan Ye Zongquan tidak tahu apakah cucunya Ye Chen masih hidup atau sudah mati. Ini karena, sebelum kecelakaan Ye Changying, dia tidak mengatur kapan Tang Sihai akan memberitahu Ye Zongquan tentang berita Ye Chen, dan An Cheng Ki mengendalikan segalanya di balik layar. Hanya ketika An Cheng Ki merasa waktunya tepat, dia meminta Tang Sihai untuk mengakui situasi Ye Chen kepada Ye Zongquan. Ye Zongquan merasa bahwa dia tidak pantas untuk putra dan menantunya. Selain itu, cucunya sakit, ditakdirkan untuk menebus Ye Chen. Dia membeli grup di Hao, dan memberi Tang Sihai kartu hitam 10 miliar untuk dibawa ke Ye Chen, dan kemudian semua yang terjadi selanjutnya terjadi. Meskipun Tang Sihai enggan meninggalkan Yanjing secara tiba-tiba, dia juga tahu bahwa pergi sementara adalah cara terbaik saat ini. Satu-satunya hal yang membuatnya malu adalah meninggalkan Ye Chen tanpa pamit. Saat ini, Ye Chen sedang berbaring sendirian di kamar tamu rumah tua keluarga Ye, bola-balik. Kepergian Tang Sihai tanpa pamit membuatnya ingin memahami sesuatu. Tang Sihai tidak bekerja untuk kakeknya Ye Zongquan, dia juga tidak bekerja untuk ayahnya Ye Changying. Jika Tang Sihai bekerja untuk ayahnya, dia tidak akan pergi hari ini. Sebaliknya, dia akan membantu dirinya sendiri mencari tahu siapa dan di mana Zhou Liangyun ini berada. Bagaimanapun, Zhou Liangyun kemungkinan besar adalah teman ayahnya, dan Tang Sihai adalah bawahan lama ayahnya. Keduanya tidak perlu menyembunyikan sesuatu satu sama lain. Satu-satunya kesimpulan adalah Tang Sihai sebenarnya bekerja untuk orang ketiga yang tidak dia kenal. Orang itu tidak ingin dia mengetahui keberadaannya melalui Tang Sihai, jadi dia membuat Tang Sihai menghilang secara tiba-tiba, meninggalkannya tidak punya tempat untuk memeriksa atau bertanya. Yang membingungkan Ye Chen adalah siapa orang ketiga ini. Untungnya, ada berbagai tanda bahwa orang ketiga ini jelas bukan musuh, yang membuat Ye Chen merasa sedikit lega meski ada keraguan. Dini hari berikutnya, Ye Chen meninggalkan ruang tamu dengan album foto dan datang ke aula utama. Ye Zongquan sudah menunggu di sini. Ketika dia melihat Ye Chen keluar, dia berkata, "Chener, Nona Lin memintaku untuk memberitahumu bahwa dia pergi keluar untuk membeli sarapan dan akan segera kembali." Ye Chen bertanya dengan heran, apakah dia pergi sendiri? Ye Zongquan mengangguk dan berkata, "Sihai tidak dapat menghubungi saya, dan tidak ada pelayan yang tersisa di rumah tua itu. Awalnya saya mengatakan saya akan pergi, tetapi dia pergi sebelum saya." Ye Chen mengangguk sedikit, masih sedikit khawatir di dalam hatinya. Bagaimanapun, Wu Feiyan selalu ingin menangkap Lin Waner,
dan Lin Waner tidak memiliki pengawal di sisinya. Pergi sendirian selalu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Saat dia memikirkannya, Lin Waner telah membuka pintu dan masuk, membawa banyak tas berisi sarapan di tangannya. Ketika dia melihat Ye Chen, dia tersenyum dan berkata, "Tuan muda, bangun, datang dan makan sarapan. Saya membeli banyak yanjing, sarapan spesial." Karena itu, dia segera berkata kepada Ye Zongquan, "Kakek Ye, ayo makan juga." Ye Zongquan sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas kerja keras Anda, Nona Lin." Setelah mengatakan itu, dia bertanya pada Ye Chen dengan suara rendah, "Chener, mengapa Nona Lin ini memanggilmu Tuan Muda?" Ye Chen berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil itu menyukai budaya kuno. Jangan kaget jika nanti dia menyebut dirinya budak." Ye Zongquan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya sudah tua dan tidak mengerti apa yang disukai anak-anak muda ini." Saat dia berbicara, dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Ye Chen, "Tapi Nona Lin ini benar-benar anggun, tapi dia sedikit lebih muda. Kalau tidak, dia sangat cocok untukmu." "Iya, dia memang muda." Ye Chen setuju sambil tersenyum, berpikir dalam hati, "Jika kamu, orang tua itu, tahu bahwa Lin Waner berusia lebih dari 300 tahun, aku mungkin akan pingsan karena ketakutan." Setelah itu, dia dan Ye Zongquan datang ke restoran bersama. Lin Waner sedang mengeluarkan sarapan yang dibelinya satu persatu. Sementara Ye Chen menyerahkan album foto di tangannya kepada Ye Zongquan dan bertanya kepadanya, "Kakek, apakah kamu memiliki kesan tentang album foto ini sebelumnya?" "Album foto?" Ye Zongquan mengerutkan kening, "Dari mana album itu berasal?" Ye Chen berkata, "Itu di ruang belajar lama orang tuaku." "Seharusnya tidak," gumam Ye Zongquan. "Aku sudah merapikan ruang belajar orang tuamu berkali-kali. Aku tahu persis berapa banyak buku yang ada di dalamnya. Tapi aku belum melihat album foto apapun di dalamnya." Ye Chen menunjuk ke album foto dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu tidak memiliki kesan apapun tentang album foto ini?" Ye Zongquan melihat album foto yang diserahkan oleh Ye Chen, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini pertama kalinya aku melihatnya, dan aku yakin benda ini pasti tidak ada di ruang kerja orang tuamu sebelumnya." Ye Chen tiba-tiba merasa sedikit bingung. 20 tahun setelah orang tuanya meninggal, lelaki tua itu selalu menjaga rumah tua itu tetap seperti sekarang. Dia harus mengetahui segala sesuatu di rumah tua ini. Jika dia mengatakan dia tidak memiliki kesan terhadap album foto tersebut, berarti album foto tersebut diambil alih nanti. Memikirkan Tang Sihai, Ye Chen berspekulasi bahwa kemungkinan besar inilah yang dibawa Tang Sihai kemarin. Tampaknya Tang Sihai tahu apa yang dia cari, jadi dia meninggalkan petunjuk di sini terlebih dahulu agar dia bisa menemukannya. Hal ini juga membuat Ye Chen semakin yakin dengan tebakannya tadi malam, bahwa pasti ada orang lain yang benar-benar bekerja untuk Tang Sihai. Dia bahkan merasa bahwa orang di balik ini mungkin adalah orang yang sama dengan orang di belakang kedua biarawati di kuil King Zhao kemarin. Memikirkan hal ini, Ye Chen sudah penuh dengan harapan untuk memecahkan misteri ini. Segera, dia melihat ke arah Ye Zongquan di depannya dan berkata, "Kakek, buka dan lihat apakah foto di dalamnya terlihat familiar." Ye Zongquan mengangguk sedikit, membuka album foto dengan ragu, dan setelah memeriksanya dengan cermat, dia berkata kepada Ye Chen, "Saya belum pernah melihat foto-foto ini sebelumnya." Ye Chen menunjuk ke foto Zhou Liangyun dan ayahnya dan bertanya, "Kakek, apakah kamu memiliki kesan tentang orang di sebelah ayahku ini?" Ye Zongquan menatap Zhou Liangyun untuk waktu yang lama, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak memiliki kesan apapun, dan saya belum pernah mendengar Chang Ying membicarakannya. Saya pikir foto ini seharusnya diambil di Amerika Serikat. Mungkinkah itu temannya di Amerika?" Melihat lelaki tua itu benar-benar tidak mengenalinya,
Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, mungkin. Ye Zongquan tiba-tiba teringat sesuatu saat ini dan mengingatkan Ye Chen. Ngomong-ngomong, Chener, saya ingat Anda membawa Chen Zhaozong kembali dari Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Dia memiliki hubungan yang baik dengan ayahmu selama hidupnya, dan dia juga sudah lama tinggal di Amerika. Saya rasa Anda bisa bertanya padanya. Tiba-tiba, mata Ye Chen berbinar. Sebelumnya, dia meminta Chen Zhaozong untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya di Pulau Hong Kong dan menunggu teleponnya. Namun, agar Chen Zhaozong menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya, Ye Chen tidak pernah membiarkan dia datang ke Jinling. Pada saat kritis, dia tidak memikirkan dia. Jadi Ye Chen segera berkata, "Kakek, kamu benar. Saya akan mengambil foto itu dan mengirimkannya ke Paman Zong dan menanyakan apakah dia mengenalinya." Ye Chen mengirim foto itu ke Chen Zhaozong di WeChat, dan kemudian melampirkan pesan suara. "Paman Zong, tolong bantu saya melihatnya. Apakah Anda kenal orang di sebelah ayah saya ini?" Chen Zhaozong dengan cepat mengiriminya pesan suara kembali. "Guru, saya pernah bertemu pria di foto sebelumnya. Nama Inggrisnya adalah Peter Chow, tetapi saya tidak terlalu mengenalnya. Saya hanya tahu bahwa dia adalah seorang pedagang barang antik Cina, sangat dekat dengan ayahmu." Begitu Ye Chen mendengar bahwa Chen Zhaozong mengatakan dia mengenal orang ini, dia segera meneleponnya. Begitu panggilan masuk, dia dengan cepat bertanya, "Paman Zong, bisakah Anda memperkenalkan Peter Zhou ini kepada saya secara detail?" Chen Zhaozong berkata, "Keluarga Peter Zhou telah terlibat dalam bisnis barang antik di luar negeri. Bisnis utama terkonsentrasi di Eropa dan Amerika Serikat. Selain Amerika Serikat, adalah Inggris dan Prancis. Keluarganya agak terkenal di Amerika, industri barang antik Eropa dan Amerika." Karena itu, Chen Zhaozong menambahkan, "Foto yang Anda kirimkan adalah foto toko Peter Zhou di New York. Konon toko ini adalah toko pertama yang dibuka oleh keluarga Zhou. Jadi toko tersebut cukup kecil dan tidak mencolok." Marvan bertanya kepadanya, "Paman Zong, kapan terakhir kali kamu melihat Peter Zhou ini?" Chen Zhaozong berkata, "Itu pasti sudah lama sekali. Ketika saya membuka restoran angsa panggang di Chinatown, dia datang mengunjungi saya beberapa kali. Tetapi kemudian dia sepertinya sudah tidak ada lagi di New York, jadi saya kehilangan kontak." Setelah mengatakan itu, Chen Zhaozong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, apakah Anda berencana menemukan Peter Zhou?" Marvan berkata dengan tenang, "Saya berencana pergi ke New York dan mengunjungi toko barang antik ini dulu. Alangkah baiknya jika saya bisa menemukan Peter Zhou ini." Chen Zhaozong berkata tanpa ragu-ragu, "Guru, izinkan saya pergi bersama Anda. Bagaimanapun, saya kenal dengan New York. Selain itu, saya telah bertemu Peter beberapa kali." Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah waktu Paman Zong tepat?" "Nyaman. Chen Zhaozong berkata dengan cepat, "Saya seharusnya pergi ke Jinling untuk melapor kepada Anda. Guru, saya telah bersama keluarga saya akhir-akhir ini, dan segala sesuatu di rumah telah beres." Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, "Itu bagus. Kapan Paman Zong bisa pergi?" Chen Zhaozong berkata, "Saya bisa melakukannya kapan saja. Hanya hari ini, saya akan memeriksa tiket pesawat sekarang." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Paman Zong, jangan membuat masalah seperti itu. Saya akan meminta Liu Jiahui mengatur pesawat pribadi agar Anda dapat membawa Anda ke Jinling. Kalau begitu, kita akan bertemu di Jinling." Chen Zhaozong terbatuk 2 kali dan berkata dengan canggung, "Tuan, rumah yang kami tinggali dan semua biayanya diatur oleh Tuan Liu. Saya akan pergi ke Jinling sendirian dan membeli tiket pesawat. Sebaiknya saya tidak merepotkan Tuan Liu." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata dengan serius, "Paman Zong, Liu Jiahui berhutang ini padamu, kamu tidak perlu bersikap sopan padanya. Selain itu, aku tidak begitu mengenal Liu Jiahui.
Dia hanyalah sebuah mobil yang diparkir di atas bukit kemiringan. Untuk mobil yang rem tangannya tidak hanya tidak boleh dikendurkan sesaat pun, tetapi juga harus diperiksa sesekali. Jika ada tanda-tanda kendor sedikit pun, maka harus dikencangkan. Jika tidak maka mobil pasti akan mundur jika diberi kesempatan sekecil apapun. Chen Zhaozong berkata sambil tersenyum, saya pikir dia telah melakukan cukup banyak. Ye Chen berkata dengan tegas, Paman Zong, saya akan mengatur masalah ini, jadi kamu tidak perlu khawatir. Melihat ini, Chen Zhaozong tidak punya pilihan selain berkata, kalau begitu saya akan mendengarkan Tuan Muda. Ye Chen berkata, saya masih di Yanjing sekarang. Saya akan berangkat ke Jinling nanti. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan di Jinling. Saya diperkirakan akan berangkat dari Jinling ke New York malam ini. Paman Zong, jangan khawatir. Kemasi saja barang-barangmu dan bersihkan rumahmu. Setelah menetap, langsung saja ke bandara untuk terbang ke Jinling di malam hari. Kita akan bertemu langsung di bandara. Baiklah, Tuan Muda, Chen Zhaozong berkata dengan sederhana. Sampai jumpa di malam hari. Setelah membuat kesepakatan dengan Chen Zhaozong, Ye Chen langsung menelepon Liu Jiahui. Di telepon, Ye Chen memintanya untuk mengatur pesawat pribadi untuk membawa Chen Zhaozong ke Jinling pada jam 9 malam ini, dan juga memintanya mengatur iring-iringan mobil untuk membawanya ke bandara dari rumah Chen Zhaozong. Meskipun Liu Jiahui tidak senang, dia tidak berani membantah sama sekali, jadi dia hanya bisa setuju sambil tersenyum. Setelah itu, Ye Chen mengajak Lin Waner untuk mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua Ye Zongquan. Di pesawat, Lin Waner bertanya kepada Ye Chen, Tuan Muda akan pergi ke New York malam ini, dan Anda hanya bisa tinggal di Aurus Hill selama lebih dari 10 jam. Saya ingin tahu apakah ini agak terburu-buru. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak banyak hal yang harus diselesaikan ketika saya kembali ke Jinling. Saya terutama ingin bertemu kakek nenek saya dan keluarga mereka, dan memberitahu mereka tentang situasi beberapa hari terakhir untuk melihat apakah mereka dapat memikirkan informasi berguna. Selain itu, sapa saja ayah mertua dan ibu mertuaku lalu kita bisa berangkat. Lin Waner mengangguk dan berkata dengan lembut, keluarga Nu hampir lupa bahwa istri Tuan Muda kebetulan juga berada di Amerika. Iya. Ye Chen mengangguk dan berkata, sebelum Paman Chang Seng datang, saya meminta Nona Fei dari keluarga Fei untuk mengundangnya ke Amerika Serikat untuk membantu. Dia juga berada di New York sekarang. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, namun, saya belum berencana memberitahu dia tentang perjalanan ke New York ini. Lin Waner bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda tidak memberitahunya? Tuan, bukankah menyenangkan jika suami dan istri bisa bersatu kembali? Ye Chen berkata, saat saya pergi ke Amerika Serikat kali ini, selain mencari Peter Zhou, saya juga ingin orang tua saya mendapatkan petunjuk tentang kata pengantar Sutra 9 Misteri, dan kemudian menyelesaikan masalah dalam kata pengantar Sutra 9 Misteri. Sutra 9 Misteri? Saya tidak tahu apakah Po King mengetahuinya. Dan jika demikian, saya tidak tahu seberapa banyak yang mereka ketahui. Jadi pergi ke Amerika Serikat kali ini agak sensitif dan berbahaya. Jadi saya menang, aku tidak akan pergi menemuinya lagi untuk menghindari masalah. Lin Waner mengangguk sedikit mengerti dan berkata, sekarang tampaknya berbagai rute di New York memang rumit. Selain itu, sesuatu baru saja terjadi pada keluarga kakek nenekmu. Dan semua orang di keluargaan saat ini tidak ada di sana. Amerika Serikat, hanya pamanmu yang tersisa di New York. Menurutku perkumpulan Po King pasti memiliki banyak mata-mata di New York, jadi kamu harus lebih berhati-hati saat pergi ke sana kali ini. Ye Chen mendecakkan bibirnya dan berkata, paman kecilku itu juga akan menjadi masalah besar di masa depan. Iya, Lin Waner berkata setuju. Keluarga Nu percaya bahwa dia dan keluarga nenekmu sekarang memiliki pemahaman diam-diam, dan pada saat yang sama mereka merasa tidak berdaya.
dia tidak berani datang ke Tiongkok, dan nenekmu keluarga tidak bisa pergi ke Amerika untuk menghadapinya. Iya. Ye Chen mengangguk. Kehadiran orang ini di New York adalah batu sandungan bagi keluargaan. Selama dia ada, keluargaan tidak dapat kembali ke New York, meskipun sulit baginya untuk mendapatkan properti keluarga. Keluargaan tidak berada di Amerika Serikat. Tanpa putus dengannya, bisnis dan urusan kelompok kita sendiri pasti akan sangat terpengaruh dalam waktu singkat. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, tidak benar atau salah membunuh orang ini. Jika dia dibunuh, masyarakat Poking pasti akan siap dan bahkan sangat dilindungi. Jika dia tidak dibunuh, dia pasti akan menjadi masalah serius di masa depan. Lin Wanner bertanya pada Ye Chen, kapan Tuan Muda berencana membiarkan keluargaan muncul kembali di mata publik? Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, sampai dinasti Qing berakhir, keluargaan tidak akan bisa kembali ke New York. Bahkan jika mereka bisa kembali, saya tidak akan mengkhawatirkannya. Jadi lebih baik untuk sebuah keluarga tidak akan muncul untuk saat ini. Lin Wanner berkata, keluarga budak punya ide. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda bersedia mendengarkan keluarga budak. Ye Chen buru-buru berkata, Nona Lin, tolong beritahu saya. Lin Wanner berkata, kekuatan ekonomi keluargaan terkenal di dunia, dan merupakan keluarga Tiongkok. Keluarga Nu merasa bahwa mereka dapat meminta Lao Sun untuk membantu menghubungkan orang-orang di Yanjing, sehingga keluargaan dapat langsung bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok, dan membiarkan keluargaan, sebagai investasi asing penting yang ditarik oleh Tiongkok, tampil di depan umum. Huaxia muncul dan melakukan beberapa investasi strategis di Tiongkok, dan dengan dukungan resmi, tidak peduli betapa sombongnya Wu Feiyan, dia tidak akan pernah berani melakukannya mengambil tindakan terhadap Anjia di Tiongkok. Ye Chen terkejut dan memuji, itu ide yang bagus, tidak peduli betapa sombongnya Wu Feiyan, dia tidak akan berani menentang negara secara terbuka, di depan mesin negara. King Hui hanyalah badut dan tidak bisa membuat masalah. Lin Wanner mengangguk dan menambahkan, hanya saja akan sulit bagi keluarga kakek Tuan Muda untuk meninggalkan Tiongkok. Begitu mereka meninggalkan Tiongkok, mereka mungkin akan dibalas oleh Wu Feiyan. Ye Chen berkata, tidak masalah. Biarkan mereka berakar di Tiongkok dalam waktu singkat. Sebelum dinasti Qing terselesaikan, mereka dapat terlebih dahulu mentransfer bisnis mereka dan manajemen inti grup ke Tiongkok. Setidaknya mereka dapat memastikan operasi normal Anjia. Setelah mengatakan itu, Ye Chen memandang Lin Wanner dan berterima kasih. Ini ide yang sangat bagus. Terima kasih Nona Lin. Bersambung.